Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Ayu Hapsari dengan NPM 621210044. Di sini saya akan menjelaskan mengenai naskah proposal skripsi saya yang berjudul Hubungan Antara Kualitas Tidur dan Tingkat Kecemasan pada Mahasiswa Akhir di Universitas Pancasila. Universitas Pancasila merupakan sebuah perguruan tinggi swasta yang berdiri pada tahun 1966 yang terdiri dari 7 fakultas yang 80% program studinya telah terakreditasi A dan unggul. Mahasiswa akhir yang sedang menjalani perkuliahan pada tahun terakhir seperti tahun keempat atau lebih. Pada umumnya, mahasiswa tingkat akhir ini sedang menyelesaikan skripsi mereka yang menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Kehidupan mahasiswa akhir sendiri sering menghadapi berbagai kendala dalam menyusun skripsi, sehingga seringkali mengalami kekhawatiran yang berlebihan yang dapat memunculkan gejala kecemasan. Menurut WHO, kecemasan meningkat secara signifikan pada tahun 2021, yaitu dari 53,2 juta menjadi 76,2 juta kasus dengan prevalensi gangguan kecemasan paling banyak ditemukan pada rentang usia 20 hingga 24 tahun dengan kasus tambahan mencapai 1.331 per 100.000 jiwa. Mahasiswa tingkat akhir biasanya berada pada rentang usia tersebut saat menyelesaikan skripsi mereka. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Mahfazhari pada tahun 2019, terhadap mahasiswa yang sedang menyelesaikan skripsi mereka di Pekanbaru menyatakan bahwa 21,6% mahasiswa mengalami kecemasan ringan, 74,7% mengalami kecemasan sedang, dan 3,7% mengalami kecemasan berat. Kecemasan atau anxiety sendiri merupakan kondisi emosional yang ditandai dengan gangguan neurosis seperti rasa gelisah, tegang, dan kekhawatiran yang lebih yang dapat berkembang menjadi panik yang sering disertai dengan gejala somatik seperti detak jantung yang lebih cepat dan berkeringat. Kecemasan tidak hanya berdampak pada kondisi mental, tetapi juga dapat mempengaruhi sistem imun yang berpotensi meningkatkan risiko terhadap berbagai masalah kesehatan fisik hingga kualitas tidur. Kualitas tidur merujuk pada persepsi seorang secara subjektif terhadap kualitas tidurnya. Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Lema et al. Pada tahun 2012 menunjukkan bahwa sebanyak 55,8% mahasiswa di Ethiopia memiliki kualitas tidur yang buruk yang berpotensi menjadi salah satu faktor penyebab munculnya kecemasan. Di Indonesia sendiri, penelitian yang dilakukan oleh Audina et al. Pada tahun 2020 menunjukkan bahwa hasil yang serupa di mana terdapat hubungan yang signifikan antara kualitas tidur dengan tingkat kecemasan yang dialami oleh mahasiswa tingkat akhir reguler di Universitas Binawan. Namun, hasil yang berbeda ditemukan pada penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari yang menunjukkan bahwa tidak adanya hubungan yang signifikan antara kualitas tidur dengan gangguan kecemasan pada mahasiswa keperawatan di Stikes Widya Dharma, Tangerang pada tahun 2021. Melihat adanya perbedaan temuan dalam beberapa penelitian sebelumnya mengenai hubungan antara kualitas tidur dan kecemasan, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat ketidakkonsistenan sehingga dapat eh, sehingga beberapa perguruan tinggi atau universitas belum tentu mengalami hal yang sama. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai kualitas tidur dengan tingkat kecemasan pada mahasiswa akhir di Universitas Pancasila. Lalu terdapat pertanyaan penelitian yaitu apakah terdapat hubungan antara kualitas tidur dan tingkat kecemasan pada mahasiswa akhir di Universitas Pancasila? Lalu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan antara kualitas tidur dan tingkat kecemasan pada mahasiswa akhir di Universitas Pancasila. Sedangkan
penelitian, manfaat teoritis dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pemahaman mengenai hubungan antara kualitas tidur dan tingkat kecemasan pada mahasiswa akhir di Universitas Pancasila. Lalu manfaat praktisnya sendiri diharapkan dapat membantu lembaga pendidikan, psikolog, dan konselor untuk merancang program edukasi atau intervensi yang sesuai kepada mahasiswa guna mencegah terjadinya kecemasan serta kualitas tidur yang buruk pada mahasiswa akhir. Lalu di bab 2 ada pengertian kecemasan. Kecemasan atau anxiety adalah kondisi emosional yang ditandai dengan gangguan neurosis seperti rasa gelisah, tegang, kekhawatiran yang berlebihan yang dapat berkembang menjadi panik yang sering disertai dengan gejala somatik seperti jantung yang berdetak lebih cepat dan berkeringat. Lalu eh, terdapat dua jenis gejala kecemasan. Yang pertama ada gejala afektif, yaitu bentuk manifestasi yang berkaitan dengan emosi atau perasaan yang tidak menyenangkan seperti rasa gelisah, khawatir, rasa takut yang tidak bisa diungkapkan. Lalu ada gejala somatik, yaitu bentuk manifestasi fisik yang muncul karena adanya karena adanya reaksi fisiologis tubuh, misalnya rasa sakit kepala, tremor, jantung yang berdetak cepat, dan sulit untuk tidur. Lalu kualitas tidur merujuk pada persepsi subjektif seseorang terhadap kualitas tidur mereka. Kualitas tidur yang buruk dapat menyebabkan gangguan pada keseimbangan fisik dan mental seseorang yang ditandai dengan mudah merasa lelah, menurunnya sistem kekebalan tubuh, serta terganggunya tanda-tanda vital tubuh. Lalu terdapat beberapa aspek kualitas tidur. Yang pertama ada kualitas tidur subjektif, yaitu penilaian singkat dari individu mengenai seberapa baik atau seberapa buruk eh, pengalaman tidur mereka secara keseluruhan. Lalu ada latensi tidur, yaitu rentang waktu dari seseorang untuk berangkat tidur hingga benar-benar tertidur. Lalu ada durasi tidur, yaitu waktu yang dihitung dari saat seseorang mulai tertidur hingga bangun di pagi hari tanpa adanya gangguan atau terbangun di malam hari. Lalu ada efisiensi kebiasaan tidur, yaitu merupakan rasio persentase antara total waktu tidur dan total waktu yang dihabiskan di tempat tidur. Lalu ada gangguan tidur yang terjadi ketika pola tidur bangun seseorang mengalami perubahan dari biasanya yang menyebabkan tidur seseorang itu menjadi terputus-putus. Lalu ada penggunaan obat tidur, dan yang terakhir ada disfungsi di siang hari, yaitu individu yang mengalami uh, kualitas tidur yang buruk cenderung merasa sangat mengantuk, uh, sehingga aktivitas di siang harinya itu terganggu. Lalu hipotesis penelitian pada penelitian ini yaitu terdapat hubungan negatif yang signifikan antara kualitas tidur dengan tingkat kecemasan pada mahasiswa tingkat akhir di Universitas Pancasila. Lalu pada bab 3, kategori penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan desain cross-sectional study. Populasinya sendiri adalah mahasiswa aktif S1 yang sedang mengerjakan skripsi di Universitas Pancasila. Kriteria sampelnya, yang pertama, mahasiswa aktif S1 yang sedang mengerjakan skripsi dan berkuliah di Universitas Pancasila. Adapun teknik pengambilan sampelnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah probability sampling, yaitu simple random sampling. Variabel penelitiannya yaitu yang pertama ada kecemasan sebagai dependent variabel dan kualitas tidur sebagai independent variabel. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur tingkat kecemasan seseorang menggunakan Zoom Self-Rating Anxiety Scale yang dikembangkan oleh Zoom pada tahun 1971. Sedangkan instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur kualitas tidur seseorang yaitu menggunakan Pittsburgh
Sleep Quality Index yang dikembangkan oleh Buies et al. Pada tahun 1989. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.